Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan penelitian dari tes objektif. Sebelum ke pemaparan materi, terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 2. Yang pertama itu ada Dia Spirial Afifah, kemudian yang kedua ada Dia Hairunisa, kemudian yang ketiga ada Siti Hujaimah, yang keempat ada Rizka Aditya, dan yang terakhir ada Yuni Sonia. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke pemaparan materi. Materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh Yuni Sonia. Perkenalkan, nama saya Yuni Sonia. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian tes objektif. Tes objektif ini sering dikenal dengan istilah jawaban pendek, short answer text. Tes ya tidak dan tes model baru adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dapat jawab oleh testi dengan jalan memilih salah satu jawaban di antara beberapa kemungkinan jawaban yang dapat dipasangkan pada masing-masing item atau dengan cara mengisi jawaban berupa kata-kata atau simbol-simbol tertentu pada tempat atau ruang yang telah disediakan untuk masing-masing butir item yang bersangkutan. Nah, jadi untuk pengertian lebih jelasnya, tes objektif ini biasanya kita lihat bentuk soalnya adalah berupa pilihan ganda, yang dimana terdapat beberapa pilihan dan jawaban yang benar itu hanya satu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan tes objektif. Pertama, peserta tes jumlahnya cukup banyak. Kedua, penyusun tes telah memiliki kemampuan dan bekal pengalaman yang luas dalam menyusun butir-butir tes objektif. Ketiga, penyusunan tes memiliki waktu yang cukup longgar dalam mempersiapkan penyusunan butir-butir soal tes objektif. Keempat, penyusunan tes merencanakan bahwa butir-butir tes soal objektif itu tidak hanya akan dipergunakan dalam satu kali tes saja, melainkan akan dipergunakan lagi dalam kesempatan tes hasil belajar yang akan mendatang. Kelima, penyusunan tes mempunyai keyakinan penuh bahwa dengan menggunakan butir-butir soal tes objektif yang disusun, itu akan dapat dianalisa dalam rangka mengetahui kualitas butir-butir itemnya, misalnya dari segi derajat kesukaran, daya pembeda, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu penyusunan tes objektif berkeyakinan bahwa dengan mengeluarkan butir-butir soal tes objektif, maka prinsip objektivitas akan lebih mungkin untuk diwujudkan ketimbang menggunakan butir-butir soal tes subjektif. Kelemahan dan kelebihan tes objektif. Kelemahan. Yang pertama, membutuhkan persiapan penyusunan soal yang sulit. Yang kedua, soalnya cenderung mengungkapkan ingatan dan sukar mengukur proses mental. Yang ketiga, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Dan yang keempat, kerjasama antar siswa dalam mengerjakan tes lebih terbuka. Selanjutnya kelebihannya. Yang pertama, mengandung banyak segi positif, lebih representatif dan objektif. Yang kedua, pemeriksaan lebih mudah dan cepat. Yang ketiga, pemeriksaan dapat diserahkan pada orang lain. Dan yang keempat, tidak memiliki unsur subjektivitas dalam proses pemeriksaan. Nama saya Siti Hujaimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes objektif. Nah, di dalam tes objektif ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama itu ada tes benar salah atau true false. Kemudian yang kedua ada menjodohkan atau matching test. Dan yang ketiga ada tes pilihan ganda atau multiple choice test. Dan yang keempat itu ada tes isian. Nah, yang pertama itu ada tes benar salah atau true false.
Soal-soalnya itu berupa pernyataan-pernyataan. Pernyataan tersebut ada yang benar, ada yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pernyataan tersebut dengan melingkari B itu untuk pernyataan yang betul. Dan kemudian yang S itu untuk pernyataan yang salah. Nah, di sini ada beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan dalam menyusun item-item dari true flash. Yang pertama itu jangan mempergunakan statement yang double. Tiap true flash hendaknya mengemukakan satu konsep. Mempergunakan dua konsep dalam satu statement itu dapat membingungkan peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, jangan mempergunakan kalimat-kalimat yang terlalu panjang. Hal ini juga dapat membingungkan peserta didik. Yang ketiga, jangan mempergunakan statement yang langsung diambil dari buku. Karena penggunaan statement yang diambil langsung dari buku itu dapat mengandung kecenderungan bahwa nanti peserta didik akan menghafal secara verbalis. Nah, kemudian yang keempat, hindarilah penggunaan negatif rangkap atau double negatif. Nah, ini contoh dari tes benar salah atau true flash. Contohnya seperti ini. Benar atau salah. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1 yang faktor pembilangnya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, dari pernyataan ini itu benar atau salah. Nah, kemudian benar atau salah. Kalau 120 ditambah 40 dikurangi 32 itu hasilnya 145. Nah, dari ini itu benar atau salah gitu. Ini contohnya. Nah, selanjutnya yang kedua dari jenis-jenis tes objektif itu menjodohkan atau matching test. Matching test itu terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pernyataan tersebut mempunyai jawaban yang tercantum di dalam seri jawaban. Tugas murid adalah yaitu mencari dan menempatkan jawaban-jawabannya sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan item-item dari matching test. Yang pertama itu problem yang dikemukakan dalam item matching ini hendaknya terdiri dari problem yang sejenis. Misalnya seperti kayak nama dengan nama, tempat dengan tempat, waktu dengan waktu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, letakkan item-itemnya pada kolom sebelah kiri dan berilah nomor urut. Untuk optionnya itu diletakkan pada kolom sebelah kanan dan diberi tanda dengan urutan abjad. Kemudian yang ketiga, susunlah item-itemnya dengan optionnya itu secara sistematis. Apabila terdiri dari angka-angka, maka susunlah mulai dari angka terbesar. Nah, apabila terdiri dari nama-nama, susunlah menurut abjad. Kemudian yang keempat, jangan membuat pasangan yang terlalu banyak dalam sebuah item. Menurut Rems yaitu seperti ini bacaannya. Kemudian yaitu adalah lebih baik dua matching yang lebih baik dua matching yang pendek daripada sebuah matching yang panjang. Matching yang panjang itu terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menemukan pasangan yang benar. Untuk memudahkan pemberian skor matching, biasanya itu terdiri dari 3 problem dengan 5 option. Dan kemudian yang kelima itu, jangan menulis sebuah item matching yang bersambung ke halaman berikutnya. Karena hal ini itu bisa membingungkan peserta didik. Seperti itu. Nah, ini contoh dari matching test. Ini contohnya seperti ini. Nah, karena matching test itu mencari dan menempatkan jawaban-jawaban yang cocok dengan pertanyaannya. Jadi misalnya nomor 3 itu besar sudut segitiga siku-siku. Nah, kita cari jawaban mana yang sesuai dengan nomor 3.
Nomor 3 itu kan soalnya besar sudut segitiga siku-siku. Nah, jawaban yang benar itu yaitu E kan, 90 derajat. Jadi, nomor 3 ini jawaban yang benar dengan nomor 3 jawaban yang benar dengan yang E. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada tes pilihan ganda atau multiple choice test. Tes pilihan ganda ini terdiri dari suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Untuk melengkapinya, kita harus memilih salah satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Tes ini itu terdiri dari keterangan atau stem dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif yaitu option. Nah, kemungkinan jawabannya itu terdiri atas satu jawaban yang benar yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecohan atau bisa disebut dengan disruptor. Ada beberapa hal yang perlu ada beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan dalam penyusunan item dari multiple choice. Di antaranya itu yang pertama, tiap-tiap itemnya itu hendaknya terdiri dari satu pokok problem. Nah, yang kedua, panjang masing-masing option hendaknya masing-masingnya itu sama. Jangan ada kecenderungan bahwa option yang benar itu selalu lebih panjang dari pengecohan atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, semua option hendaknya mempunyai hubungan gramatika yang benar dan relevan dengan stem atau dari tes terdiri dari keterangan ya. Nah, ceklah setiap item dengan membaca item yang langsung dihubungkan dengan setiap option secara teliti. Kemudian yang keempat itu ada sedapat kemungkinan buatlah option yang sesingkat-singkatnya. Keterangan-keterangan yang panjang itu lebih baik diletakkan pada stem. Nah, hal ini itu akan lebih menghemat ruang dan waktu serta akan menjadi lebih jelas penjelasannya gitu. Nah, ini contoh dari tes pilihan ganda atau multiple choice. Contohnya seperti ini. Nah, di dalam tes pilihan ganda ini kan terdiri dari suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap kan. Untuk melengkapinya, kita itu harus memilih salah satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang benar. Jadi, misalnya kita pilih nih mana jawaban yang benar dari pertanyaan yang ini. Seperti itu. Nah, yang keempat, yang terakhir dari jenis-jenis tes objektif itu ada tes isian atau complication test. Complication test ini terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Nah, bagian yang dihilangkannya itu atau yang harus diisi oleh murid ini merupakan pengertian yang diminta dari murid, yang kita minta dari murid. Nah, di sini ada beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penyusunan item dari complication test. Yang pertama, jangan mempergunakan statement yang langsung diambil dari buku. Nah, kemudian yang kedua, statement yang digunakan hendaknya hanya mengandung satu kemungkinan jawaban yang dapat diterima. Yang ketiga, titik-titik yang disediakan hendaknya itu sama panjang. Nah, apabila panjang titik-titiknya yang disediakan tidak sama, peserta didik seolah-olah itu diberi petunjuk tentang panjangnya jawaban yang diminta. Titik-titik yang disediakan pada semua item harus cukup panjang untuk bisa menuliskan jawaban yang terpanjang dalam tes tersebut. Nah, ini contoh dari tes isian atau complication test. Jadi contohnya seperti ini. Di complication test itu kan kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya itu ada yang dihilangkan kan. Jadi contohnya seperti ini. 8 orang anak memiliki coklat sebanyak 256 buah. Rata-rata coklat yang dimiliki masing-masing anak adalah titik-titik-titik. Nah, jadi yang titik-titik ini yang harus diisi oleh peserta didik, yang kita minta dari peserta didik. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Dias Firel Afifah yang akan melanjutkan presentasi
mengenai syarat dan langkah dalam penyusunan tes objektif. Secara umum, syarat-syarat penyusunan tes objektif dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Tiap bentuk tes objektif harus didahului dengan petunjuk bagaimana cara mengerjakan tiap soal dari tes yang bersangkutan. 2. Jumlah dan jenis hendaklah berdasarkan tabel spesifikasi atau kisi-kisi yang telah dibuat atau direncanakan sebelumnya. 3. Deskripsi masalah yang dikemukakan sebagai pernyataan atau statement harus jelas, terungkap dengan bahasa dan tata kalimat yang baik. 4. Sebisa mungkin menggunakan kalimat positif, dan jika menggunakan kalimat negatif, maka tulislah kata negatif seperti tidak, bukan, dan kecuali dengan huruf kapital. 5. Dalam mengungkapkan permasalahan, hindari penggunaan kata yang bersifat tidak tentu seperti kebanyakan, pada umumnya, dan kadang-kadang agar tidak menimbulkan tafsiran yang membingungkan atau bahkan bersifat subjektif bagi responden. 6. Dalam menyusun soal hendaknya tidak terdapat ungkapan atau susunan kalimat yang jelas memberikan petunjuk tentang jawaban. 7. Kata-kata atau ungkapan yang digunakan sebagai pilihan jawaban hendaknya homogen, dalam arti seimbang maknanya maupun susunan katanya. 8. Usahakan kunci jawaban tidak selalu terletak pada urutan yang sama, tetapi diacak atau dikacau sedemikian rupa sehingga sulit bagi responden untuk menerkannya. 9. Distribusi jawaban hendaknya diusahakan agar merata dan seimbang jumlahnya. 10. Hindari alternatif jawaban yang tidak ada hubungannya dengan permasalahan yang ditanyakan. 11. Hindari soal yang saling berhubungan satu dengan yang lain. 12. Usahakan agar soal dalam tes yang tersusun mencakup berbagai aspek penalaran seperti pengetahuan hafalan, pemahaman, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. 13. Alternatif jawaban terutama untuk pilihan ganda sebaiknya disusun vertikal. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan tes objektif yaitu 1. Menetapkan tujuan penilaian atau tujuan tes. Setiap orang yang akan melakukan kegiatan penilaian harus sadar tujuan akan penilaian tersebut. 2. Menguraikan materi tes dan kompetensi. Dalam menguraikan isi tes harus menjaga agar tes yang ditulis itu tidak keluar lingkup materi yang telah ditentukan oleh batasan kawasan ukur, tetapi juga menjaga agar tidak ada bagian isi yang penting yang terlewatkan dan tidak tertuang dalam tes. Materi tes haruslah komprehensif dan berisi butir-butir yang relevan. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan antara lain: pertama, penguraian materi berdasarkan bagian-bagiannya, yakni penguraian didasarkan pada topik-topik dalam kurikulum atau bab-bab buku acuan pengajaran atau berdasarkan bahasan selama proses pembelajaran. Kedua, pemberian bobot tes sesuai dengan kepentingannya. Semakin tinggi bobot bagian suatu materi, semakin banyak ia harus dituangkan dalam bentuk item, dan semakin rendah suatu bobot, maka semakin sedikit ia harus dituangkan dalam bentuk item. Ketiga, mengembangkan kisi-kisi. Keempat, pemilihan bentuk tes. Pemilihan ini didasarkan pada beberapa faktor seperti tujuan tes, jumlah peserta tes, waktu yang tersedia untuk memeriksa lembar jawaban tes, cakupan materi tes, dan karakteristik mata pelajaran yang diujikan. Kelima, panjang tes. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah jumlah soal yang akan diujikan dalam suatu ujian. Ada 3 hal utama yang perlu diperhatikan dalam menentukan jumlah soal yang diujikan, yaitu bobot masing-masing bagian yang telah ditentukan dalam kisi-kisi, keandalan yang diinginkan, dan waktu yang tersedia. Analisis rasional adalah menganalisis kembali soal yang telah dirumuskan, ditimbang baik oleh sendiri maupun orang lain dengan berpedoman pada kisi-kisi dan aturan penulisan soal. Selanjutnya, ada format kisi-kisi tes objektif. Kisi-kisi adalah suatu format berupa matriks yang memuat pedoman untuk menulis soal atau merakit soal menjadi suatu tes. Suyata, tahun 1997, halaman 20, menguraikan bahwa kisi-kisi ujian adalah suatu format yang berisi kriteria tentang soal-soal yang diperlukan oleh suatu tes. Oleh karena tidak semua penyusun kisi-kisi adalah penulis soal, maka komponen kisi-kisi perlu jelas dan mudah dipahami agar penulisan soal dapat dilaksanakan.
Dengan adanya kisi-kisi, penulis soal yang berbeda dengan kualitas yang relatif sama diharapkan menghasilkan soal yang relatif sama, baik tingkat kedalamannya maupun cakupan materi yang dibahas. Menurut Balitbang Dikbud dikutip Suyata tahun 1997 halaman 21, kisi-kisi yang baik harus memenuhi kriteria diantaranya 1. Dapat mewakili isi kurikulum secara tepat. 2. Komponen-komponen jelas dan mudah dipahami. 3. Dapat dilaksanakan atau disusun soalnya. Kisi-kisi adalah matriks atau format yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman oleh penulis soal untuk menulis soal menjadi tes. Dalam kisi-kisi terdapat 2 komponen utama, yaitu 1. Identitas, yakni mencakup aspek jenis sekolah atau jenjang sekolah, mata pelajaran, kurikulum yang diacu, tingkat kelas, alokasi waktu, dan jumlah soal. Kedua, matriks, yaitu mencakup komponen yang ingin diungkap, indikator hasil belajar, tema, konsep, pokok bahasan atau sub pokok bahasan, pokok materi soal, bentuk soal, dan nomor soal. Adapun langkah-langkah penyusunan kisi-kisi untuk menentukan proporsi materi dan kompetensi adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi pokok-pokok materi yang akan diujikan dengan memberikan imbangan bobot untuk masing-masing bahasan. 2. Mengidentifikasi tingkatan ranah kognitif yang termuat dalam rumusan indikator dan memberikan imbangan bobot untuk masing-masing tingkatan ranah. 3. Memasukkan ranah dan pokok-pokok materi yang telah teridentifikasi ke dalam tabel spesifikasi. Keempat, memperinci banyaknya butir soal dalam setiap pokok materi dan ranah yang akan dicapai. Format kisi-kisi tes objektif dapat dilihat pada gambar berikut. Bisa kita lihat, terdapat identitas berupa program studi, mata kuliah, lama ujian, tipe tes, dan jumlah butir tes. Kemudian ada matriks yang mencakup jenjang kemampuan dan tingkat kesukaran, pokok bahasan dan sub pokok bahasan, tingkat kesukaran, jumlah butir soal, dan presentasinya. Dengan keterangan C1, proses belajar ingatan, C2, proses berpikir pemahaman, C3, proses berpikir penerapan, C4, 5, dan 6, proses berpikir analisis, sintesis, dan evaluasi. Mudah, sedang, dan sukar adalah tingkat kesukaran butir soal yang diinginkan. Menentukan tingkat kesukaran ini didasarkan pada pertimbangan pembuat soal. Saya, Rizka Aditya, akan melanjutkan pembahasan mengenai penskoran tes objektif. Nah, di dalam penskoran tes objektif ini ada beberapa skor yang dapat digunakan. Yang pertama adalah skor konvensional. Apa itu skor konvensional? Skor konvensional adalah jumlah butir yang dijawab benar. Jadi, perhitungan skor konvensional ini adalah dengan menjumlahkan seluruh respon siswa pada suatu tes. Nilai yang diberikan pada tes pilihan ganda adalah bernilai 1 untuk setiap butir soal yang dijawab benar, dan bernilai 0 untuk setiap butir soal yang dijawab salah. Maka didapatkan rumus untuk skor konvensional untuk responden ke I pada butir 1 sampai dengan M adalah, jika dirumuskan, BI sama dengan sigma X GI untuk nilai G sama dengan 1 sampai dengan M, di mana BI adalah skor siswa ke I dan sigma XB adalah jumlah jawaban benar. Selanjutnya yang kedua yaitu skor penalti. Teknik penskoran penalti adalah penskoran yang mengurangi skor total jawaban benar dengan jumlah jawaban yang salah. Untuk menghindari siswa menebak jawaban, maka dilakukan penskoran dengan cara penalti seperti ini.
Mengapa demikian? Karena teknik penskoran ini diharapkan akan membuat siswa menjadi lebih fokus pada butir tes, lebih berhati-hati dalam memilih jawaban, serta berusaha agar keadaan emosional tetap terjaga agar tidak mempengaruhi konsentrasi ketika memilih jawaban. Nah, ada dua macam cara untuk men-skor dengan cara penalti. Adapun rumus untuk skor penalti yang pertama adalah BI sama dengan sigma XB dikurangi sigma XS per N-1, di mana BI adalah skor responden, sigma XB adalah jawaban benar, sigma XS adalah jumlah soal yang dijawab salah, dan N adalah banyaknya pilihan jawaban. Nah, untuk rumus penalti yang pertama ini hanya menghitung jumlah jawaban salah, namun tidak melibatkan butir yang tidak dijawab. Adapun rumus untuk skor penalti yang kedua adalah KM sama dengan R dikurangi T min R per A min 1, di mana KM adalah skor responden, R adalah total jawaban benar, T adalah total butir pertanyaan, dan A adalah total pilihan jawaban. Untuk rumus penalti yang kedua ini, menghitung jumlah jawaban salah disertai dengan butir yang tidak dijawab, sehingga pengurangan terhadap skor total jawaban benar menjadi lebih besar. Selanjutnya yaitu ada skor kompensasi. Skor kompensasi adalah cara penskoran yang memberikan tambahan skor sesuai dengan jumlah butir yang tidak dijawab, dibagi dengan jumlah pilihan jawaban. Hal ini dilakukan agar kemungkinan skor yang didapat antara siswa yang menebak dengan siswa yang tidak menebak atau dengan siswa yang membiarkan jawabannya tidak diisi adalah sama, sehingga siswa akan memilih untuk tidak menebak. Jika siswa menebak semua butir soal, maka peluang jawaban betul dapat dirumuskan sebagai berikut. BI sama dengan N besar per N kecil, di mana N besar adalah banyak butir soal dan N kecil adalah banyak pilihan jawaban. Dari rumus tersebut diketahui bahwa responden yang tidak menjawab dengan jumlah seluruh responden N tidak menjawab sebanyak N butir, diberikan kompensasi skor menjadi sama. Ini berarti butir yang tidak dijawab diberi kompensasi sebesar X, sehingga dapat dirumuskan N besar X sama dengan N besar per N kecil, sehingga X sama dengan 1 per N kecil. Maka didapatkan rumus untuk skor kompensasi adalah BI sama dengan sigma XB plus sigma XT per N kecil min 1, di mana BI adalah skor siswa, sigma XB adalah jawaban benar, XT adalah jumlah soal yang tidak dijawab, dan N kecil adalah banyaknya pilihan jawaban. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Nah, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.